Bab 663, Kemalangan. Setelah ledakan, Jeremy dan yang lainnya menyerbu keluar. Keadaan mereka sangat mengenaskan. Semua orang berpakaian compang-camping dan menderita bekas pisau dengan tingkatan yang berbeda. Untungnya, mereka memiliki keunggulan dalam jumlah orang. Jika tidak, akibat ledakan saja sudah cukup untuk menyebabkan mereka terluka serius. "Apa kalian baik-baik saja?" Jeremy bertanya dengan suara yang dalam. Tatapannya menjadi dingin saat Travis dan yang lainnya menggelengkan kepala. Siapa mereka? Mereka malah benar-benar dipaksa ke dalam situasi putus asa oleh seorang pemuda. Kalaupun mereka menang pada akhirnya, mereka pasti tetap akan ditertawakan oleh klan. Bahkan beberapa orang yang ingin menggantikan posisi mereka akan mengambil kesempatan itu untuk menantang mereka. Jika posisi wakil pemimpin tidak terjamin, akan menjadi kerugian besar. Satu-satunya cara untuk menebus adalah dengan membunuh Agam dan menangkap jiwanya. Kemudian, merebut pecahan jejak Patuna dan menguasai rahasia kultivasi dan warisan. "Aku ingin tahu bagaimana keadaan bajingan itu," kata Dirga dengan suara yang dalam. "Dengan kekuatan seperti itu, kalaupun dia adalah penguasa neraka, dia juga akan hancur berkeping-keping." Jeremy menjawab dengan ganas. "Jangan berebut denganku nanti. Kalaupun dia sudah mati, aku juga akan menghancurkannya sendiri." Risa berkata dengan ganas sambil menutupi wajahnya yang tergores. Travis berkata dengan sungguh-sungguh. "Kalaupun dia benar-benar punya kemampuan menggunakan beberapa teknik rahasia yang kuat, dia pasti tidak akan bisa melarikan diri dari kami berempat. Hari ini, dia harus mati." Keluarga Budiono mengangkat kepala mereka. Selain ketakutan, mereka terlihat sangat gembira. Terlepas dari prosesnya, selama Agam meninggal, maka semua kerugian bisa mereka terima. Wah! Sosok terbang keluar dari kekuatan yang tersisa. Perhatian semua orang tertuju ke sana. Dia adalah Agam. Dia cukup beruntung karena bisa mempertahankan seluruh tubuhnya. Jeremy mencibir. "Tidak." Travis menyipitkan mata dan mata dipenuhi kengerian. "Dia belum mati." Agam tidak langsung mendarat, tetapi dengan sengaja mengendalikan kecepatan sosoknya. Walaupun tidak ada bedanya, dia tetap akan mendarat. Tindakan itu dilakukan guna menunjukkan bahwa dia belum mati. Agam melompat dan saat dia mendarat di tanah, dia menusukkan pisau pembunuh dewa ke tanah sebagai media penyangga. Dengan suara menusuk, dia menstabilkan tubuhnya. Di tengah teriakan ngeri semua orang, Agam perlahan mengangkat kepalanya. Walaupun dia berlumuran darah, matanya masih teguh yang membuat semua orang ketakutan. "Mustahil!" Jeremy kehilangan suaranya. Kalaupun tubuh anak ini terbuat dari besi, dia juga pasti sudah hancur. Kenapa dia masih bisa bertahan? Dirga menunjukkan ekspresi terbebani. Gerakan yang mereka berempat gunakan sebelumnya sudah cukup untuk menghancurkan tahap atas alam langit tingkat 9. Meskipun jurus pisau surga besar yang tidak pasti yang digunakan Agam dapat mengimbangi sebagian kekuatan mereka, kekuatan yang tersisa juga dapat mencabik-cabiknya. Meskipun Agam menderita beberapa luka sekarang, luka, aura, dan bahkan kekuatan spiritualnya sedang pulih dengan kecepatan luar biasa. Dia memiliki potensi untuk pulih ke puncaknya. Di sisi lain, mereka yang menderita beberapa luka dalam, energi yang habis tidak akan bisa pulih dalam waktu cepat. Jika terus berlanjut, kekalahan mereka hanya menunggu waktu. 4 wakil pemimpin dari klan tersembunyi yang berbeda dan 4 kekuatan besar alam langit tingkat 9 benar-benar dipaksa ke dalam situasi putus asa oleh seorang pemuda. Ini adalah rasa malu dan penghinaan yang tidak bisa mereka terima. Tangan kiri Agam memancarkan cahaya putih yang kaya seperti cairan kental yang terus mengalir ke tubuhnya. Di bawah penilaian kekuatan penguasa neraka, luka Agam pulih dengan cepat. Dalam ledakan sebelumnya, Agam menggunakan pecahan jejak Patuna untuk melindungi pembuluh jantungnya. Saat ini, selama kesadaran Agam tidak padam, dia bisa dengan cepat pulih karena kekuatan penguasa neraka. Tentu saja, ini juga berkat Jeremy dan yang lainnya tidak mengetahui kekuatan penguasa neraka. Jika tidak, mereka akan terus menyerang dan tidak akan memberi Agam kesempatan untuk pulih. Agam pasti akan merasa kesulitan jika begitu. Agam membelai dadanya dengan tangan kirinya dan perlahan mendesak pecahan jejak Patuna. Melalui pertempuran sebelumnya, Agam menjadi makin akrab dengan lintasan pertempuran keempat orang tersebut. Sudah waktunya untuk menggunakan pecahan jejak Patuna dan bertarung sampai mati. Tiba-tiba, sesuatu melintas di kening Agam dan sebuah gambar muncul di depan matanya. Puluhan ahli kekuatan besar alam langit mengepung kakaknya, sedangkan 3 orang lainnya bertarung dengan sendi. Untuk 2 pria pertama, yang satu tinggi dan belum pernah bertemu sebelumnya. Sementara yang satunya tidak lain adalah Dika. Saat ini, dengan ekspresi buruk, Dika mengucapkan beberapa kata tidak senonoh pada kakaknya. "Keluarga Haryanti." Agam mengepalkan tinjunya erat-erat.
Dia menarik napas dalam-dalam dan memadatkan kekuatan spiritualnya untuk menangkap koordinat dari giok luar angkasa. Sebelum pergi, dia memberi kakaknya versi singkat dari giok luar angkasa. Selama kakaknya menghancurkan giok itu, dia akan dapat bergegas ke sisi kakaknya. Namun, setelah beberapa tarikan napas, ekspresi Dika menjadi makin ganas dan emosi kakaknya menjadi makin tidak terkendali, tetapi kakaknya belum menghancurkan giok luar angkasa. Kakak, cepat hancurkan. Kekuatan tersembunyi sepertinya telah merasakan tanda jiwa yang Agam letakkan di tubuh kakaknya. Entah senjata magis apa yang telah mereka gunakan untuk memutuskan hubungan antara Agam dan tanda jiwa. Bajingan! Agam sangat marah. Dika, aku akan membunuhmu. Agam tahu betul jika dia tidak segera kembali untuk menyelamatkan kakaknya pasti akan disiksa oleh Dika sampai mati. Tanpa ragu-ragu, dia memobilisasi semua kekuatannya dan berubah menjadi meteor. Dia menggunakan kecepatan ekstrem untuk melarikan diri dari keluarga Budi Ono. Jangan biarkan dia kabur! Kejar! Jeremy mengabaikan luka-lukanya dan memimpin untuk mengejar keluar. Travis, Dirga, dan Risa mengikuti dari belakang. Perubahan mendadak itu mengejutkan keluarga Budi Ono. Kakek, apa kita akan mengejarnya? Fajar bertanya dengan mata merah. Tidak perlu. Janri mencibir dan menjawab. Alasan Agam kabur pasti karena dia sudah kehabisan kekuatan. Dengan adanya wakil pemimpin dan Dirga, dia tidak akan bisa melarikan diri kalaupun dia diberi sayap. Kita hanya perlu menunggu di sini sampai wakil pemimpin menarik mayat Agam kembali. Baik. Fajar merasa agak kecewa. Dia tidak bisa melihat Agam terbunuh dengan mata kepalanya sendiri benar-benar membuatnya merasa kecewa. Agam bergegas keluar dari penghalang keluarga Budi Ono dan langsung menuju Gunung Naga Phoenix. Kecepatannya sangat ekstrem. Bahkan ruang di sepanjang jalan terdistorsi. Reza dan David merokok sambil bersandar di mobil. Tiba-tiba, ekspresi Reza berubah drastis dan dia segera menarik David ke dalam mobil. Apa yang terjadi? Tanya David dengan tatapan kosong saat melihat putranya gemetar dan gugup. Reza segera menutup mulut David. Untuk sesaat, Reza merasa lega. Dia bersandar di kursi mobil dan dia dibasahi keringat dingin. Beberapa ahli baru saja lewat. Mereka terlalu kuat. Mereka pasti termasuk dalam ahli setingkat wakil pemimpin klan tersembunyi. Sangat kuat. Kemana mereka pergi? Aku tidak tahu, tapi mereka seharusnya berasal dari keluarga Budi Ono. Keluarga Budi Ono? Mungkinkah itu berhubungan dengan Agam? Tanya David. Bagaimana mungkin? Reza mencemooh dan berkata, mereka yang bisa menjadi wakil pemimpin dari klan tersembunyi pasti telah mencapai alam langit tingkat 9. Dengan adanya para leluhur yang bertanggung jawab ini, walaupun Agam punya 100 nyawa, dia pasti juga sudah mati. Mendengar ini, David menyeringai dan berkata, aku sudah mendambakannya. Benar-benar hal yang membahagiakan kalau bajingan itu akhirnya mati. Ayah, saat klan Tama menghubungiku, aku pasti akan membantumu meminta kredit. Pada saat itu, kita akan menjadi tokoh inti klan Tama. Kita akan menikmati kemuliaan, kekayaan, dan kekuasaan. Haha, anakku benar-benar hebat, 100 kali lebih kuat dari bajingan yang Raihan lahirkan itu. Bab 664, kerja sama beberapa pihak untuk membunuh. Keluarga Budi Ono hanya berjarak 70 hingga 80 km dari perbatasan Alam D dan Alame. Dengan kecepatan Agam, hanya perlu beberapa menit untuk mencapainya. Jeremy dan 3 orang lainnya tetap mengikuti dari belakang. Melihat Agam akan mencapai perbatasan Alam D dan Alame, wajah cemas Jeremy memerah. Wash! Dengan kilatan angin, Travis melampaui Jeremy dan mendekati Agam dengan kecepatan tinggi. Cepat hentikan dia! Jeremy berteriak. Mata Travis mengedipkan cahaya dingin. Dia memadatkan kekuatan menakutkan dengan satu jari dan menunjuk Agam. Jari jahat surgawi! Tiba-tiba, ujung jari Travis menembakkan tornado angin. Dengan momentum panah terbang, tornado itu meledak dari udara ke arah Agam. Tanpa melihat ke belakang, Agam mengembunkan 2 pasukan ilahi di belakangnya untuk melawan. Wash! Kedua pasukan ilahi itu tidak bisa memberikan perlawanan sedikit pun dan langsung hancur. Meski begitu, Agam tidak menyisihkan sedikit pun energi untuk menghindar. Dia harus segera bergegas kembali untuk menyelamatkan kakaknya. Bam! Jari itu mengenai punggung Agam. Agam langsung meledak dan seteguk darah menyembur keluar. Dengan momentum ini, kecepatan Agam meningkat dan menyapu ke perbatasan Alam D dan Alame. Sial! Hanya beberapa meter dari perbatasan Alam D dan Alame, Jeremy tiba-tiba berhenti. Setelah beberapa tarikan napas, Dirga dan keduanya bergegas. Di depan adalah Alam D dan Alame. Ekspresi Dirga suram. Hanya beberapa meter dari perbatasan Alam D dan Alame, Jeremy tiba-tiba berhenti.
Setelah beberapa tarikan napas, Dirga dan keduanya bergegas. Di depan adalah alam D dan alam E. Ekspresi Dirga suram. Dia bisa dengan jelas merasakan jejak aura merembes keluar dari dalam alam D dan alam E yang membuatnya merasa bingung entah kenapa. Travis, kenapa kamu tidak menghentikannya tadi? Jeremy berteriak marah. Travis mencibir. Apa kamu tidak lihat? Aku menggunakan jari jahat surgawi, tapi dia tidak menghindar. Kamu masih mau menyalahkanku? Sialan! Jeremy mengabaikan citranya dan berteriak marah. Dia memukul tanah sejauh 33 meter menjadi celah. Tidak mudah untuk menariknya keluar dari alam D dan alam E. Kalau kita tidak membunuhnya hari ini, dengan bakatnya, saat bertemu di lain kesempatan, kita berempat pasti akan menderita. Jeremy berteriak dengan mata merah. Pertarungan sebelumnya dengan Agam telah membuatnya menyadari betapa menakutkannya Agam. Tidak hanya melompat dari alam langit tingkat 3 ke tingkat 4 akhir dalam waktu singkat, tetapi Agam juga mengandalkan kekuatan tingkat 4 akhir untuk bertarung dengan mereka berempat. Jika Agam diberi waktu yang cukup untuk berkembang, dia pasti akan menerobos ke tingkat 5, mungkin juga tingkat ke-6. Pada saat itu, jangankan membunuh Agam, mereka belum tentu bisa melindungi diri mereka sendiri. Ayo kita bunuh ke sana! Dirga berkata dengan nada dingin. Saat melihat perbatasan di depannya, dia perlahan berkata, kalaupun sebab dan akibat alam D dan alam E dipulihkan, dengan kekuatan kita, kita dapat melindungi diri kita sendiri. Dia juga sangat ingin melarikan diri ke alam D dan alam E yang menunjukkan bahwa dia telah mencapai batas. Apalagi dia menderita pukulan keras dari jari jahat surgawi milik Travis, dia pasti terluka parah. Selama dia dibunuh secepat mungkin, alam D dan alam E akan melanjutkan kekacauan, dan kita tidak akan dihakimi. Bagaimana kalau? Jeremy mengerutkan kening. Makin lama hidup, akan makin takut mati. Ini terutama berlaku untuk orang-orang yang telah berdosa seperti mereka. Jika mereka dihakimi, hidup mereka akan lebih buruk daripada mati. Jeremy, kamulah yang mengatur rencana pembunuhan Agam. Sekarang kamu sendiri juga yang menjadi pengecut. Apa kamu masih termasuk seorang pria? Risa mengejek. Apa anggota keluarga Budiono kalian semua adalah pengecut? Jeremy sangat marah dan baru saja akan mengamuk ketika dia dihentikan oleh Travis. Kekhawatiran Jeremy masuk akal. Memang terlalu berisiko untuk langsung menerobos ke alam D dan alam E, tapi... Travis menyipitkan mata dan berkata dengan penuh arti. Bahkan di alam D dan alam E dan kalaupun dia adalah penguasa neraka, aku sudah memikirkan cara untuk menghadapinya. Setelah jeda, Travis berkata dengan samar. Pengadilan biasa bisa ditekan oleh kekuatan kita, jadi tidak perlu takut. Satu-satunya hal yang harus kita khawatirkan adalah reinkarnasi pengadilan yang dia gunakan pada setan perang selatan, petapa Sina, dan lainnya. Tapi, reinkarnasi pengadilan hanya dapat digunakan di alam D dan alam E. Selama Agam dan alam D, alam E dipisahkan dan pemimpin alam dunia akhirat dibatasi, kalaupun dia berada di alam D dan alam E, dia juga tidak akan dapat menggunakan reinkarnasi pengadilan. Jeremy merenung dan berkata, sebelumnya, Aditya menemuiku. Selama kita bisa membawa Agam keluar dari alam D dan alam E, dia punya cara untuk membatasi atau bahkan membunuh pemimpin alam dunia akhirat ini. Kalau dihitung, mereka harusnya sudah bertindak. Risa mengerutkan kening dan bertanya, Aditya? Apa dia adalah seseorang dari sekte mendalam surgawi di alam G? Ya, bertahun-tahun yang lalu, dia diusir oleh sekte mendalam surgawi. Di tempat yang disebut Gunung Awan, dia menciptakan sektenya sendiri. Kekuatannya sangat lemah, tapi metodenya sangat jahat. Apa orang lemah seperti dia bisa diandalkan? Makin tidak mencolok seseorang, makin dia bisa memberikan pukulan yang menentukan pada saat kritis. Dirga berkata dengan suara yang dalam. Masalah pemimpin alam dunia akhirat telah terpecahkan, jadi bagaimana Agam dan alam D, alam E bisa dipisahkan untuk sementara? Ada gunung tandus di alam D dan alam yang berisi geomansi naga dan Phoenix yang disebut Gunung Naga Phoenix. Ada gosip yang mengatakan bahwa Raihan dan istrinya dimakamkan di gunung itu. Jeremy menyipitkan mata dan mengatakan cara yang menyeramkan. Melihat arah Agam bergegas, dia pasti akan pergi ke Gunung Naga Phoenix. Selama Gunung Naga Phoenix diledakkan dan mengeluarkan Feng Shui Naga dan Phoenix, untuk sementara dapat memblokir Agam dan alam D, alam E. Kedua syarat tersebut telah terpenuhi. Travis tersenyum. Lalu, tunggu apa lagi? Kejar! Kejar! Di Gunung Naga Phoenix. Saat Dika melihat penampilan tanpa ekspresi wanita cantik di depannya, senyum di wajahnya menjadi makin ganas. Wanita cantik, wanita cantik. Tidak sia-sia aku datang jauh-jauh, kamu terlihat sangat cantik. Tahukah kamu bahwa aku sudah lama mendambakanmu dan sudah bermimpi untuk tidur denganmu? Dika berkata sambil menjilat bibirnya. Kirana memalingkan wajahnya dan mengepalkan tinjunya. Dia merasa sangat marah saat menghadapi kata-kata sembrono dan penghinaan seperti itu. Dia tahu bahwa selama dia menghancurkan Dio keluar angkasa, adiknya akan datang untuk menyelamatkannya.
Namun, dia tidak bisa melakukan itu. Dia mengenali perintah kepala harimau di tangan Dika dan dia sudah berhasil menebak identitas Dika. Jenderal Hinata memiliki status yang sangat tinggi. Jika dia menghancurkan Gyo keluar angkasa dan Agam bergegas ke sini, Agam pasti akan membunuh Dika. Saat itu Agam tidak hanya menyinggung keluarga Haryanti, tetapi juga Jenderal Hinata dan pasukan Hinata di belakangnya. Dia lebih baik mati sendiri daripada membahayakan adiknya. Melihat penampilan dingin Kirana, membuat Dika makin bersemangat. Siapa di antara wanita yang ditaksirnya yang tidak berinisiatif telanjang dan masuk ke pelukannya? Jujur saja, dia sudah bosan bermain-main dengan wanita seperti itu. Seorang wanita suci seperti Kirana cenderung lebih membangkitkan keinginan jahatnya. Wanita cantik, tunggu apa lagi? Layani aku! Dika tersenyum kecut dan mengulurkan tangannya yang berdosa pada Kirana. Plak! Kirana menampar wajah Dika. Dia menggigit bibirnya. Tidak tahu malu! Lancang! Seorang ahli kekuatan besar alam langit dengan marah menghardik. Dia mengangkat telapak tangannya untuk menahan tubuh Kirana. Selama dia mau, dia bisa menghancurkan tubuh Kirana. Kamulah yang lancang! Dika berbalik dan menendang orang itu. Tendangan ini tidak menyebabkan sedikit pun luka pada ahli kekuatan besar alam langit ini, tetapi itu merupakan penghinaan. Namun, dia bukan hanya tidak marah, dia malah menyanjung. Tuan Muda Dika, wanita ini terlalu liar. Saya takut Anda akan terluka. Ahli kekuatan besar alam langit itu adalah pasukan kecil dari alam G. Dia adalah pemilik Gunung Hujan Hijau. Nama dia adalah Burhan Sayaka. Dia berada pada tahap akhir alam langit tingkat 5. Namun, tidak peduli seberapa mulia statusnya di daerah setempat, dia tetap harus menjadi antek di depan Dika yang memegang perintah kepala harimau. Wanita seperti itu punya selera khusus saat dijinakan. Dika mencibir dan membuka kancing jaketnya. Jason terkejut. Kamu tidak ingin bermain dengan wanita ini di hutan belantara ini, kan? Dika tersenyum. Haha, kenapa tidak? Ini lebih seru. Bab 665, Tekad Paman Dalbo. Pencuri! Renggut nyawamu! Seluruh tubuh Sandy melepaskan cahaya yang menyilaukan. Dia menembakkan 10 sinar cahaya berwarna yang menembus kepala 3 ahli kekuatan besar alam langit yang mengelilinginya. Saat berikutnya, dia menyerbu. Dika tersenyum menghina. Tanpa dia mengatakan apapun, Burhan sudah meninju dada Sandy. Sandy menyemburkan seteguk darah. Segera dia tertekan ke tanah karena aura yang dikeluarkan oleh Burhan. Dia tidak bisa bergerak. Meskipun Sandy telah berhasil menembus ke alam guru utama, dengan bantuan 10 teknik ekstrem dan jajaran terkait, cukup untuk melawan alam langit tingkat 3. Kekuatan Burhan terlalu besar, hingga menekan Sandy dan dia tidak bisa melawan. Burhan kembali meninju dan melukai dada Sandy. Biarkan dia tetap hidup. Bukankah dia setia untuk melindungi tuannya? Biarkan dia melihat dengan matanya sendiri bagaimana wanita yang dia lindungi dipermainkan olehku. Dika tersenyum dan berkata. Dia melangkah maju dan meraih lengan Kirana dengan satu tangan. Tangan lainnya merobek pakaian atas Kirana. Kirana berjuang keras. Dika menampar wajah Kirana. Dia meninggalkan tanda merah 5 jari di pipi putih itu. Tuan muda. Tiba-tiba, pelayan yang menemani menyela Dika. Dika berkata dengan marah. Kamu merusak rencanaku. Apa kamu cari mati? Jangan marah. Saya ingin mengingatkan bahwa di sini agak berbahaya. Bagaimana kalau Anda membawa wanita ini kembali dan menikmatinya perlahan? Buddha itu gemetar dan tersenyum. Beberapa waktu yang lalu, pelayan itu pergi mengunjungi rumah Agam bersama Dika dan Vero. Kebaikan dan perhatian Kirana selalu diingat oleh pelayan itu. Hati nurani menyuruhnya untuk tidak pernah membiarkan Kirana dinodai oleh Dika. Kamu berani memerintahku? Kurasa kamu tidak ingin hidup lagi. Ekspresi Dika ganas saat dia berkata pada Burhan. Tarik lidahnya! Buddha itu mundur beberapa langkah. Dia mengeluarkan ponselnya dan berkata. Dika! Dasar binatang buas! Aku sudah menelpon Nona kedua. Dia sudah meminta seseorang untuk bergegas ke sini. Kalaupun kamu mencabut lidahku, kamu tidak akan berhasil hari ini. Budak rendahan! Kamu berani merusak rencanaku? Dika merasa ngeri. Lalu, dia sangat marah dan berteriak. Bunuh dia! Bam! Burhan langsung dibunuh. Sialan! Bajingan! Dika meludah. Melihat panggilan tak terjawab dari Vero di teleponnya, Jason berkata dengan suara yang dalam. Dia sudah tahu. Kalau tidak, mustahil! Aku telah mendambakan wanita ini begitu lama. Aku harus meniduri wanita ini hari ini. Dika berkata pada Burhan dan yang lainnya. Kalian cepat turun gunung untuk menghalangi dan tunggu sampai aku selesai. Begitu suaranya terdengar,
aura menakutkan melanda. Burhan dan yang lainnya mundur dan berkata dengan ngeri. Tuan Muda Dika, ada kekuatan besar alam langit tingkat 7 di sini. Siapa? Siapa yang berani merusak rencanaku? Dika mengumpat memutari langit dengan jengkel. Tuan Muda, kenapa kamu begitu marah? Dengan tawa, Paman Dalbo perlahan keluar dari hutan. Ekspresi Dika berubah. Paman Dalbo adalah orang dari patriark keluarga Haryanti saat ini. Dua wanita muda tertua, Dinda dan Vero memiliki hak yang sangat tinggi. Jika Paman Dalbo melaporkan hal ini kepada keluarga Haryanti, Dika pasti akan menerima hukuman keluarga. Lagi pula, aturan keluarga Haryanti sangat ketat. Pada hari-hari biasa, keluarga menutup mata. Untuk beberapa kesalahan yang dibuat oleh Dika, mereka memperlakukannya seperti lelucon anak muda. Jika benar, Dika juga tidak akan dikecualikan. Tidak perlu bilang betapa seriusnya hukum keluarga, setidaknya akan dikurung selama setengah tahun. Tidak bisa menyentuh wanita selama setengah tahun lebih buruk daripada membunuhnya. Jika itu orang lain, Dika masih bisa menekan dengan identitasnya. Dia bisa mengancam untuk tidak ikut campur dalam urusannya. Namun, Paman Dalbo adalah orang Vero. Selain kata-kata Vero, dia tidak akan menghargai siapapun. Dengan kata lain, dia tidak hanya harus dihukum, dia bahkan tidak bisa menyentuh Kirana yang berada di depannya. Memikirkan hal ini, mata Dika berangsur-angsur menjadi ganas. Siapapun yang berani menghentikannya bermain dengan Kirana, akan mati. Pak Tua, apa kamu mengenali perintah ini? Dika mengeluarkan perintah kepala harimau. Perintah kepala harimau? Tentu, aku mengenalinya. Paman Dalbo tersenyum kecil. Kalau kamu melihat perintah ini, sama seperti kamu melihat kakekku, aku sekarang memerintahkanmu untuk segera menuruni gunung. Dika berkata dengan ganas. Yang tidak mematuhi perintah, akan dihukum. Paman Dalbo menyipitkan mata dan tidak berbicara. Jason berjalan mendekat dan menjelaskan. Paman Dalbo, sebelum Jenderal Hinata memintaku datang ke Provinsi Es, dia secara khusus menyuruhku untuk menjaga cucunya. Tidak peduli apa yang diminta Tuan Muda Dika, harus dipenuhi. Karena itu, Jenderal Hinata secara khusus memberi Tuan Muda Dika perintah kepala harimau sebagai tanda. Dika berkata dengan arogan. Perintah kepala harimau dapat digunakan untuk memerintah orang. Sebagai anggota keluarga Haryanti, kamu harus mematuhinya. Kalau tidak, kamu tidak hanya mengkhianati kakekku, tapi juga mengkhianati keluarga Haryanti. Kejahatan itu sangat besar. Seolah-olah tidak mendengar, tatapan Paman Dalbo menyapu Kirana. Senyum muncul di wajah tuanya seolah kakek yang sedang melihat cucunya. Melihat penampilan Paman Dalbo dan dengan tatapan yang ramah, tubuh Kirana bergetar. Matanya yang indah menunjukkan tatapan tidak percaya. Air mata menggenang di matanya. Barusan, saat dia melihat Paman Dalbo datang, dia merasa sangat akrab. Mendengar Dika dan Jason memanggil Paman Dalbo, dia yakin pria tua di depannya adalah pengurus rumah keluarga Haryanti yang telah menyelamatkan orang tuanya, Paman Dalbo. Kakek, apa itu kamu? Suara Kirana bergetar dan dua baris air mata jernih mengalir di wajah lembutnya. Kirana telah merasakan penderitaan dunia sejak kecil. Saat orang tuanya bunuh diri, dia baru berusia 8 tahun, hanya 3 tahun lebih tua dari Agam. Bagaimanapun, dia juga masih kecil saat itu. Dia menyembunyikan fakta kematian orang tuanya. Dihadapkan dengan keberpihakan neneknya serta David dan bibinya yang mempersulitnya, dia tidak pernah mengeluh. Dia berjuang keras dan putus sekolah untuk bekerja agar Agam bisa sekolah dan menjadi orang yang berguna. Bahkan orang dewasa pun akan putus asa saat merasakan rasa sakit dan tekanan yang dialami. Selama bertahun-tahun, meskipun Paman Dalbo tidak pernah muncul, Kirana sangat cerdas. Dia tahu betul bahwa alasan dia dan adiknya bisa tumbuh besar karena Paman Dalbo membantu menyembunyikan identitas mereka. Paman Dalbo juga diam-diam merawat mereka. Oleh karena itu, di dalam hati Kirana, dia selalu diam mengingat kebaikan Paman Dalbo. Bahkan sejak awal di dalam hatinya, dia sudah menganggap Paman Dalbo sebagai kakeknya sendiri. Mendengarkan Kirana memanggil kakek, mata Paman Dalbo merah. Dia bergetar dan menarik napas dalam-dalam. Dia menjawab. Nak, kamu telah menderita selama beberapa tahun terakhir. Sejak Raihan dan istrinya bunuh diri, Paman Dalbo diam-diam merawat kakak beradik itu. Karena khawatir identitasnya akan terbongkar, Paman Dalbo sangat tertutup. Dia hanya bisa melakukan yang terbaik untuk memastikan kelangsungan hidup kakak beradik itu. Dalam beberapa tahun terakhir, karena 9 alam dalam kekacauan, dia terpaksa tinggal di ibu kota kekaisaran, sehingga dia kehilangan berita tentang kakak beradik itu. Oleh karena itu, dia tidak tahu apa-apa mengenai perusahaan Agam yang bangkrut serta karena tidak punya uang untuk mengobati kanker. Belakangan, dia mengetahui apa yang terjadi pada kakak beradik itu selama 2 tahun terakhir. Dia merasa bersalah dan bahkan mabuk selama 3 hari 3 malam. Untungnya,
kakak beradik itu sudah berhasil melewati masa-masa sulit itu. Membunuh Tommy hanyalah masalah kecil yang telah dilakukan Paman Dalbo selama 10 tahun terakhir. Faktanya, untuk mencegah identitas kakak beradik itu terungkap, dia telah melakukan lebih dari satu hal serupa. Dia tahu betul bahwa begitu kejahatan yang dia lakukan terungkap, dia pasti akan dihukum oleh keluarga Haryanti dengan hukuman yang paling kejam. Namun, dia tidak menyesal. Selama kakak beradik itu selamat, dia tidak akan segan-segan memberikan nyawanya atau mengorbankan jiwanya. Bab 666, terungkap. Jason menyipitkan matanya dan menatap Kirana dengan hati-hati. Dia berulang kali menyebutkan nama Agam yang Dika sebutkan sebelumnya. Dia tiba-tiba teringat sesuatu. Agam Tama dan Kirana Tama. Keduanya adalah kakak beradik dan memiliki nama keluarga Tama. Mungkinkah mereka? Jason tersenyum dan berkata dengan senyum aneh. Paman Dalbo, melihat kamu begitu cemas, mungkinkah gadis ini adalah putri yang ditinggalkan oleh Nona? Pupil Paman Dalbo menyusut dan dia tiba-tiba menyadari bahwa dia telah kehilangan ketenangannya. Dia segera mengusap air matanya dan kabut muncul dari mata merahnya. Karena orang-orang ini sudah tahu identitas Kirana, mereka pasti tidak boleh dibiarkan tetap hidup. Kalaupun dengan identitas Dika dan Jackson di keluarga Haryanti, mereka juga harus disingkirkan. Nona tertua! Dika terkejut, lalu ekspresinya berubah dan dia berteriak marah. Orang tua sialan! Keluarga Haryanti telah memberikan perintah rahasia untuk diam-diam menyingkirkan dua bajingan ini. Kenapa mereka masih hidup? Ternyata, berbagai kekuatan 9 alam membuat janji, selama Raihan dan Dinda bunuh diri, mereka tidak akan mempersulit anak-anak Raihan dan Dinda. Namun, ketika Raihan dan Dinda meninggal, mereka segera berubah pikiran dan bersama-sama memaksa keluarga Haryanti untuk menyingkirkan anak-anak itu. Untuk memberikan penjelasan kepada klan 9 alam dan untuk melindungi kepentingan mereka, keluarga Haryanti mengirim orang untuk diam-diam membunuh Agam dan Kirana yang masih merupakan anak-anak. Ketika Paman Dalbo mengetahui hal ini, dia diam-diam mencegat dan membunuh orang-orang yang dikirim oleh keluarga Haryanti. Dia berpura-pura membuat semua orang berpikir bahwa kakak beradik itu sudah mati. Karena hanya 2 anak kecil dan masalah itu sendiri tidak begitu terbuka, tidak ada yang menyelidiki dan menindaklanjuti. Kemudian, peninggalan kuno lahir dan klan 9 alam sedang mempersiapkannya. Masalah itu dengan cepat dilupakan. Oleh karena itu, Agam dan kakaknya bisa hidup sampai hari ini. Tuan Muda Dika, masalahnya sudah jelas. Pasti dia yang menipu semua orang dari awal sehingga membiarkan kedua bajingan ini hidup sampai sekarang. Jason tampak gembira. Menemukan anak-anak yang ditinggalkan oleh Raihan dan Dinda adalah pencapaian besar. Mungkin Patriark akan menjodohkan Vero dengannya jika merasa bahagia. Paman Dalbo, kalau aku tidak salah, kematian Tommy juga ada hubungannya denganmu, kan? Jason bertanya dengan suara yang dalam. Masalahnya telah sampai pada titik ini. Paman Dalbo tidak lagi menyembunyikan apapun. Dia berkata perlahan. Tommy adalah teman lamaku. Setelah membunuhnya, hatiku masih merasa sakit. Jangan munafik di sini. Kamu sangat jahat dan kamu berani mengkhianati keluarga Haryanti. Rasa bersalah macam apa yang harus kamu tanggung? Jason bertanya dengan keras. Aku hanya setia pada Nona tertua dan Nona kedua. Bagaimana bisa dikatakan bahwa aku berkhianat? Paman Dalbo meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan menggelengkan kepalanya. Dia melihat pakaian atas Kirana yang robek. Matanya yang keruh mengungkapkan niat membunuh yang dengan cepat dia sembunyikan. Dia memandang Dika dan berkata dengan tenang. Hari ini, aku ingin membawanya pergi. Tolong biarkan aku melakukannya, Tuan Muda. Bermimpilah! Dika mengungkapkan senyum muram. Bagus sekali kamu. Awalnya, aku cukup takut padamu, tapi karena kamu mengkhianati keluarga Haryanti, aku tidak bisa mempertahankanmu. Saat berbicara, Dika menepuk tangannya. Segera, aura menakutkan melesat dari udara dan seorang pria tua lapis baja muncul begitu saja. Melihat penampilan lelaki tua itu, Paman Dalbo mengerutkan kening dan berkata, Farel, kamu sudah datang. Jenderal hanya punya satu cucu. Dia merasa khawatir, jadi dia tentunya mengirimiku ke sini. Farel tersenyum dan menatap Paman Dalbo dalam-dalam. Setelah bertahun-tahun, kamu masih tidak bisa melepaskannya. Jangan bicara omong kosong dengannya. Dia adalah pengkhianat. Bunuh dia. Aku akan memujimu di depan kakek. Kata Dika tidak sabar. Dia sangat ingin menyingkirkan Paman Dalbo dan menikmati tubuh Kirana. Mengetahui bahwa Kirana adalah putri Dinda, dia bahkan lebih bersemangat. Kalaupun hari ini Raja Surgawi datang, dia juga akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Paman Dalbo, kamu juga dapat dianggap sebagai tetua keluarga Haryanti. Aku akan menghormatimu. Kamu boleh bunuh diri. Saat berbicara, mata Farel berangsur-angsur menjadi dingin. Kalau kamu tidak bisa melakukannya, aku bisa membantumu.
Setelah mengatakan ini, aura tahap menengah alam langit tingkat 8 tiba-tiba meledak. Awan di langit bergulung seperti ombak. Aku boleh mati, tapi tidak ada yang bisa menyakiti anak ini. Mata Paman Dalbo berkedip dengan tekad. Dia melepaskan tahap menengah alam langit tingkat 7. Saat berikutnya, dua orang itu menghilang di tempat dan muncul 100 meter di atas. Energi kekerasan meledak di langit. Meskipun kekuatan kultivasi Farel satu tingkat di atas Paman Dalbo, dia tidak bisa menahan serangan sengit Paman Dalbo. Setiap tinju dan setiap pukulan Paman Dalbo tanpa menunjukkan belas kasihan. Dia menyerang seperti orang gila dan membuat Farel juga kehilangan keunggulannya. Melihat bahwa hasilnya belum diputuskan dalam 3 hingga 4 menit, Dika sangat tidak senang dan mengutuk. Farel, pecundang! Cepat bunuh dia! Jangan merusak semangatku! Farel berhenti dan ekspresinya agak jelek. Dia juga adalah menteri setia keluarga Haryanti. Dia setia pada Jenderal Hinata. Namun, dia dianiaya oleh seorang junior. Dia benar-benar membuat orang merasa tidak senang. Paman Dalbo mencibir dan berkata, Farel, kamu dulu juga seorang pahlawan. Lihat bagaimana keluarga Haryanti sekarang, terutama bajingan bernama Dika ini. Apa kamu ingin berjanji setia kepada orang seperti itu? Kita adalah menteri. Sebagai menteri, kita tidak punya hak untuk menilai benar atau salah. Farel menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan nada dingin. Dalbo, yang kamu lakukan sekarang berlebihan. Keluarga Haryanti akan segera tahu tentang masalah ini. Kalaupun kamu dapat melindungi keduanya untuk sementara, apa yang akan terjadi di masa depan? Mereka ditakdirkan untuk mati. Kamu salah. Apa mungkin anak nona tertua adalah orang biasa? Penguasa neraka telah bangun. Akhir dari kekuatan dominasi 9 alam makin dekat. Hitungan mundur telah dimulai. Bagiku, sudah cukup untuk mati dengan tenang. Paman Dalbo mencibir. Dia sekali lagi meletuskan semua kekuatannya dan menyerang Farel. Melihat Farel masih gagal mengalahkan Paman Dalbo, Dika benar-benar kehilangan kesabarannya dan berteriak pada Jason. Pikirkan cara dan segera bunuh dia. Jason sedikit tersenyum dan berkata, Tuan muda, perintah kepala harimau tidak hanya mewakili identitas. Itu juga harta karun berusia 100 tahun yang mengumpulkan usaha keras Jenderal Hinata. Dika tercengang dan langsung tertawa. Bagaimana aku melupakan hal ini? Setelah mengatakan ini, Dika mengucapkan mantra dengan suara rendah. Perintah kepala harimau memancarkan cahaya keemasan samar dan aura menakutkan dengan cepat terbangun. Tiba-tiba, Dika terjebak di tengah kalimatnya. Dia menggaruk kepalanya dan tidak bisa mengingat mantra berikutnya untuk sementara waktu. Kekuatan harimau agung muncul dan namanya adalah dunia. Jason mengingatkan. Dia mencemooh dalam hatinya. Pecundang ini bahkan melupakan mantra kekuatan harimau yang diajarkan Jenderal Hinata. Kalau dia lahir di keluarga biasa, dia akan menjadi cecunguk dalam hidupnya. Benar. Kekuatan harimau agung muncul dan namanya adalah dunia. Setelah Dika selesai membaca, dia mencoba menggigit jarinya, tetapi setelah menggigitnya, dia segera mundur kembali karena takut kesakitan. Dia berkata pada Jason, Lakukan! Jason berkata tak berdaya. Perintah kepala harimau harus diaktifkan dengan esensi darah keturunan langsung Jenderal Hinata. Hanya Anda yang bisa menggunakannya. Sialan, terlalu merepotkan untuk menggunakan esensi darah. Dika memarahi dan melirik Kirana dari sudut matanya. Demi wanita cantik, dia akan menahannya. Bantu aku! Dika berteriak dengan mata merah. Pecundang tidak berguna. Jason, Burhan, dan lainnya meremehkan di dalam hati mereka. Bab 667, bergegas. Jason menjentikkan jarinya. Ujung jari Dika mengeluarkan noda darah tipis. Kemudian, darah mengalir keluar dan membasahi perintah kepala harimau. Ah! Dika berteriak sambil mencengkeram jari-jarinya. Seluruh tubuhnya berkedut kesakitan. Buang perintah kepala harimau. Jason mengingatkan. Dika buru-buru membuang perintah kepala harimau. Perintah kepala harimau ditangguhkan di udara dan melepaskan cahaya hitam yang menyilaukan. Cahaya itu membubung tinggi ke langit. Ia memadatkan kepala harimau sepanjang 333 meter yang perkasa dan luar biasa dengan momentum yang mencengangkan. Om! Mata kepala harimau berkedip dengan cahaya yang ganas seperti binatang ilahi yang melihat ke bawah. Terdengar teriakan yang memekakan telinga, serta mengguncang langit dan bumi. Kepala harimau melepaskan gelombang yang menakutkan seperti gunung dan menghancurkan ruang di sepanjang jalan. Ia menabrak dada Paman Dalbo. Paman Dalbo tidak berdaya dan memuntahkan darah. Organ internalnya hancur. Dia ditekan ke tanah dengan kuat dan tidak bisa bergerak. Hahaha, puas! Dika tertawa penuh semangat.
Tidak ada orang yang bisa tetap tenang saat menghadapi kekuatan seperti itu. Dika tidak perlu berlatih kultivasi sama sekali. Selama kakeknya tidak mati, kekuatan besar alam langit manapun tidak akan mampu menjadi saingannya. Farel mengelak ke samping. Saat dia melihat bayangan kepala harimau di langit, dia langsung berlutut dengan satu lutut. Pada saat yang sama, dia memandang Dika dan berkata, "Tuan muda, kekuatan jenderal adalah kekuatan yang perkasa. Sia-sia saja kalau Anda menggunakannya seperti ini." "Diam! Apa aku masih butuh instruksimu untuk apa yang aku lakukan?" Dika marah. Farel menghela napas dan menundukkan kepalanya. Dia tidak lagi mengatakan apapun. Dika mencabut pedang panjang di tangan seorang ahli kekuatan besar alam langit dan mendatangi Paman Dalbo yang ditahan oleh harimau perkasa. Dia memegang gagang pedang dengan kedua tangannya dan berkata sambil tersenyum muram, "Bajingan tua, sekarang aku akan memberitahumu apa yang akan terjadi kalau kamu melawanku. Jangan!" Wajah Kirana menjadi pucat. "Wanita cantik, jangan khawatir. Tunggu aku selesai membunuhnya, aku akan bermain dengan tubuhmu." Dika tertawa liar. Sebuah pedang menembus punggung Paman Dalbo. Darah menyembur ke wajahnya dan ekspresinya menjadi lebih ganas. "Bajingan tua, puas? Kalau puas, coba teriak, haha!" Dia menarik pedang panjangnya dan menusukkannya ke tubuh Paman Dalbo lagi. Paman Dalbo mengepalkan tinjunya dan menahan rasa sakit yang hebat. Saat melihat Kirana, keningnya meregang dan dia berkata dengan getir, "Nak, maafkan aku. Aku tidak bisa melindungimu. Apa kamu masih berani mencoba? Sepertinya aku masih terlalu baik." Dika tersenyum ganas. Dia meraih pedang panjang itu dan menusukkannya ke tubuh Paman Dalbo lagi. Paman Dalbo menderita dan tubuh tuanya terus bergerak-gerak. Darah mewarnai tubuhnya menjadi merah dan membasahi lumpur di bawahnya menjadi lumpur berwarna merah. Hati Kirana sangat sakit. Air mata mengalir di wajahnya. Dia jatuh ke tanah dan masih menangis. Farel tidak tahan untuk menutup matanya dan berkata dengan suara yang dalam, "Tuan muda, Anda sudah cukup bersenang-senang. Ayo habisi dia. Benar, tidak boleh menunda rencanaku." Dika menjilat bibirnya dan mengangkat pedang panjangnya yang masih ada darah Paman Dalbo di atasnya. Dia berkata dengan senyum muram, "Bajingan tua, aku akan membunuh dan menendangmu sebagai bola sekarang." Setelah mengatakan ini, Dika melambaikan pedang panjangnya dan langsung membunuh Paman Dalbo. Saat melihat adegan berdarah akan segera terjadi, seluruh gunung bergetar hebat. Dika tidak berdiri tegap. Dia terduduk ke tanah dan pedang panjangnya lepas dari tangannya. "Sial, ada apa lagi?" Dika memarahi. Farel merasakan aura yang membuat hatinya bergetar mendekat dengan cepat. Ekspresinya berubah drastis. Dia segera melindungi Dika dan berkata, "Ada musuh yang kuat. Bajingan dari keluarga Haryanti. Kalau kamu berani menyakiti kakakku, aku akan menginjak keluarga Haryanti hari ini." Suara gemuruh mendekat seperti petir yang terdengar di telinga semua orang. Kekuatan spiritual yang mengerikan menyerang. Semuanya merasa pusing, termasuk Farel dan yang lainnya. Farel tiba-tiba mendongak dan melihat bayangan ilusi kepala harimau di langit yang dengan cepat menghilang dengan kecepatan mata telanjang. Alam langit tingkat 8 yang bahkan dapat dengan mudah menekan kekuatan ilahi harimau yang perkasa, juga terguncang. Orang apa yang begitu kuat? Paman Dalbo mengangkat kepalanya dengan susah payah dan melihat ruang yang terdistorsi di kejauhan karena aura yang terlalu menakutkan. Senyum puas muncul di wajah tuanya yang berlumuran darah. "Anak kecil, kamu akhirnya tumbuh dewasa dan bisa melakukan semuanya sendirian." Di langit, hanya terlihat sesosok tubuh bergegas, bahkan tidak bisa melihat jejak pergerakannya. Ketika Dika mendengar suara itu, satu sosok muncul di benaknya. Seluruh wajahnya penuh dengan kekejaman yang menyeramkan. Dia berteriak pada Burhan dan yang lainnya, "Kalian pergi! Hentikan dia!" Burhan dan lainnya saling memandang. Meskipun momentum yang dikeluarkan oleh Agam membuat mereka merasa takut, mereka memiliki jumlah orang yang banyak dan dengan adanya Farel yang memimpin, mereka menghilangkan rasa takut mereka. Puluhan orang bergegas ke udara bersamaan. Mereka membentuk dinding manusia yang tidak bisa dihancurkan dan melepaskan jurus mematikan ke arah Agam. Kekuatan serangan yang dilepaskan oleh puluhan ahli kekuatan besar alam langit sangat mencengangkan. Serangan itu seperti tsunami bergelombang yang meledak ke arah Agam. "Enyahlah!" Agam sangat marah. Aura menakutkan dilepaskan dari tubuhnya yang menyebabkan riak tak terlihat di angkasa. Saat mengenai jurus mematikan yang dilepaskan oleh Burhan dan yang lainnya, mereka langsung lenyap. "Apa?" Burhan dan kerumunan hampir tidak mempercayai apa yang mereka lihat. Saat berikutnya, riak membanjiri tubuh mereka. Mereka merasa ngeri saat menyadari bahwa kekuatan spiritual yang telah mereka kembangkan selama beberapa dekade langsung tersapu ke kehampaan. Pada saat yang sama,
kesadaran mereka juga dengan cepat runtuh. Tidak. Burhan melihat tubuhnya hancur sedikit demi sedikit. Pikirannya berantakan dan dia secara naluriah berteriak putus asa. Tanpa adanya kejadian di luar dugaan, Burhan dan yang lain seperti tersapu angin. Tubuh dan roh utama mereka langsung musnah dan benar-benar menghilang di udara. Seluruh gunung menjadi sunyi senyap. Jason membelalak penuh kengerian. Meskipun kekuatan Burhan dan yang lainnya tidak termasuk kuat, bagi keluarga Haryanti, mereka adalah gerombolan orang. Bagaimanapun juga, jumlahnya terpampang di sini dan beberapa dari mereka adalah pemimpin dari pasukan kecil dan menengah, mereka kurang lebih memiliki sedikit fondasi. Namun, sekarang mereka sudah dilenyapkan saat mereka bahkan belum melihat musuh. Musuh itu pasti berada di atas tingkat 8. Sekelompok pecundang! Dika memarahi dan ingin Farel menyerang. Dalam sekejap, dia merasakan napasnya tercekik. Aura kematian mendekat ke arahnya. Melihat Agam tiba dalam jarak 100 meter dalam sekejap, dia ditinju ke bawah. Agam membunuh dengan tegas dan gerakannya sangat cepat. Bahkan Farel tidak punya waktu untuk menyelamatkannya. Ah! Dika berteriak ngeri. Dia duduk di tanah dan tanpa sadar membuang perintah kepala harimau. Bam! Agam meninju perintah kepala harimau. Perintah kepala harimau berkedip dengan cahaya keemasan dan kekuatan yang bisa membunuh alam langit tingkat 7 dengan sempurna dihilangkan. Agam hendak melakukan serangan kedua ketika perintah kepala harimau meledakkan gelombang yang mengguncang Agam. Siapa yang berani menyakiti cucuku? Disertai dengan suara, sebuah bayangan terbang keluar dari perintah kepala harimau. Pria tua yang tampak biasa itu melepaskan aura yang menakutkan. Tatapannya yang dingin tampak seperti dewa perang. Hanya mereka yang benar-benar pernah mengalami pertempuran di medan perang yang akan memiliki temperamen seperti itu. Orang itu tidak lain adalah Jenderal Hinata, Hinata Haryanti. Kakek! Ekspresi ketakutan Dika menghilang dan digantikan oleh kegembiraan. Dia segera bangkit dari tanah. Selama kakek ada di sini, tidak ada yang bisa menyerangnya. Jenderal! Farel segera berlutut dengan satu lutut. Paman Dalbo memucat. Dalam perintah kepala harimau, tersembunyi jiwa pengalih Hinata. Ini akan menyebabkan masalah besar sekarang.